saya Huzil sebagai Waalaikumsalam pembicara warahmatullahi kali ini. Dan kita bersama narasumber kita kali ini, Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Kakak Farhan Aziz. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat. Zal, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Boleh langsung dimulai saja Kak wawancaranya? Boleh, silahkan. Ayo kita mulai. Untuk Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo yang sudah memberikan waktu, khususnya kepada saya sendiri, sebagai narasumber ya dalam acara ya ini Zoom bareng yang dimoderator oleh saudara Huzil Afwa. bagaimana perasaan Kakak berpuasa tahun ini di tengah pandemi Corona? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ditanyakan tentang perasaan, pasti khususnya dari saya sendiri pasti ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya tidak ada pandemi seperti ini, tidak ada kondisi seperti ini. Akhirnya kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan kita bisa bebas. Tapi untuk tahun ini rasa-rasanya memang ada hal yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Makanya kalau saya melihat ataupun saya merasakan, ya saya cukup sedih di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa, tetapi kita tidak bisa seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, seperti sholat taraweh, seperti biasanya kita ada istilah Maidatul Rahman, yang itu identiknya kita buka bareng-bareng di suatu perkumpulan dan sebagainya, itu kelihatan lebih nikmat lah. Tapi kalau tahun ini kita tidak bisa karena kita harus mengikuti protokol yang ada. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini kan kita sedang dalam lockdown kan ya Kak? Ya, Bisakah Kakak iya benar. berbagi pengalaman Kakak pada kami, hal apa yang dilakukan oleh Kakak dalam mengisi kegiatan bermanfaat di rumah pada saat kondisi seperti ini? Oke, kalau misalkan kita mau ini, kita sharing ya. Kita lebih ke sharing, apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan ketika di masa lockdown seperti ini yang bisa kita lakukan, seperti itu. Tetap, khususnya dari saya sendiri, saya mempunyai target, walaupun dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Contohnya, apapun itu yang memang istilahnya udah menjadi kebiasaan, ataupun sunnah kita, sholat taraweh, ataupun istilahnya baca Al-Quran dan sebagainya itu harus tetap dipertahankan seperti itu walaupun dengan kondisi seperti ini. Lingkungan itu kita yang menciptakan seperti itu. Walaupun misalkan di lingkungan kita kok kurang mendukung tentang hal tersebut, tetapi harus kita yang menciptakan. Sholat tarawih harus tetap jalan, baca Al-Quran harus tetap jalan, target-target yang udah direncanakan ataupun yang ditargetkan dari sebelum puasa kosongan dalam bulan puasa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Seperti itu. Oke. Boleh tahu nggak Kak, kegiatan apa yang biasanya mahasiswa Indonesia di Kairo lakukan pada bulan Ramadan seperti ini, yang dalam kondisi lockdown? Apa yang biasanya mereka lakukan? Kalau teman-teman itu biasanya dalam kondisi seperti ini otomatis kan mereka akan ngerasa bosan ya ketika harus stay at home dan sebagainya, social distancing ataupun nggak boleh keluar rumah, itu pasti mereka akan ngerasa bosan. Makanya banyak dari teman-teman itu yang biasanya mencoba menu baru dalam masakan. Itu salah satunya. Ataupun mereka menyusun target-target yang memang istilahnya itu udah ketinggalan, ataupun mereka menyusun kembali apa-apa yang sebenarnya ingin mereka kejar ke depannya, seperti membaca buku, saya harus menghafalkan buku ini, ataupun saya harus tahu tentang ilmu ini gitu, dan masih banyak yang lainnya. Kalau menurut Kakak, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini? Apa pelajaran yang berharga yang bisa Kakak dapatkan? Oh, banyak. Kalau misalkan apa ya, kita berbicara tentang apa sih yang bisa kita ambil dalam situasi seperti ini. Yang pertama memang dalam Islam sendiri kan sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman. Mungkin ketika dalam kondisi seperti ini kita harus lebih menjaga kebersihan salah satunya. Terus yang kedua kita harus menjaga silaturahmi,
terhadap yang lainnya. Karena memang istilahnya dalam kondisi seperti ini mau nggak mau semua harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu harus social distancing dan sebagainya. Makanya ada banyak hal yang memang bisa kita ambil dari kondisi seperti ini. Salah satunya tadi kita harus menjaga kebersihan tubuh, karena itu akan memicu ataupun berpengaruh pada kesehatan kita sehari-hari. Al-aqlu salim, fil jismi salim, akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Seperti itu. Kalau menurut umat Islam ya Kak, apa yang harus kita cermati agar bencana seperti COVID-19 ini tidak muncul lagi ke depannya? Gimana Kak? Oke, seperti ini. Sebelum itu kita harus tahu sebenarnya apa sih penyebab-penyebab yang memang bisa memicu adanya virus seperti ini, seperti itu. Kalau memang istilahnya kita lihat kan karena tidak karena gini, kita tidak memilah ataupun karena kita tidak seperti ini. Gimana ya bahasanya yang bagus ya? Karena kita tidak memilih makanan yang memang benar-benar steril. Seperti itu. Makanya mungkin kita sebagai umat Islam yang pertama tadi udah saya katakan sendiri adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, tolong pilih makanan yang memang istilahnya itu diperbolehkan oleh agama Islam. Ya berarti yang halal seperti itu. Karena itu salah satu yang memicu bisa terjadinya virus seperti ini. Walaupun sampai saat ini pun belum diketahui pasti apakah penyebab dari virus tersebut timbul dari makanan-makanan yang memang itu bisa dibilang tidak halal dan sebagainya. Gitu. Untuk apa saran dan pesan Kakak untuk kami khususnya keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo dan umumnya masyarakat Indonesia Mesir dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini? Apa saran dan pesan yang Kakak beri kepada kami semua? Untuk pesan, ya sebelumnya ucapan terima kasih Sekolah Indonesia Kairo. Sedikit saya ingin mengutip hadis Nabi yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dalam artinya ada dua nikmat yang itu bisa memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu kosong. Maka dari itu, sehat yang sekarang kita punya, waktu kosong yang sekarang kita punya, tolong itu dinikmati. Sehat adalah hal yang mahal, karena sehat adalah sesuatu prioritas bagi tubuh kita semuanya. Dan juga pesan kepada semua, khususnya kepada teman-teman Indonesia Kairo, mohon tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, terus ikuti protokol yang ada. Ketika misalkan kok keluar rumah harus memakai masker dan sebagainya, harap diikuti. Karena memang istilahnya itu yang bisa mencegah kita dari tertularnya virus corona ini. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang ada, tetap stay at home dan juga fokus kepada target-target yang sudah kita rencanakan untuk kedepannya. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin itu saja Kak yang ditanyakan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Kak sudah menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika kami sudah mengganggu waktu luang Kakak. Semoga ibadah kita dilancarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, di ibadah puasa kita semua dilancarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dilindungkan dari virus corona yang membahayakan ini. Mungkin itu saja Kak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, 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 hatla'i الطريق